Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan kesalahan umum dalam penulisan disertasi. Yang pertama kita lihat dari sisi isi atau substansi. Biasanya yang paling umum pertama, mahasiswa itu menulis tema di luar wilayah ilmu yang dia kuasai. Ya, seringkali mahasiswa S3 itu meneliti di luar bidang keilmuannya. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan dia tidak memiliki pengetahuan yang tepat ya dalam menggunakan teori, menggunakan metodologi, dan bagaimana menganalisis tema yang sedang dia teliti. Ya, kenapa? Karena dia tidak paham. Karena dia tidak paham, maka diskusi dengan promotor seringkali tidak nyambung ya karena dia tidak memahami body of knowledge dari disiplin ilmu yang ditekani. Misalnya, sebelumnya beliau, bidang ilmunya akuntansi, ya tahu-tahu membahas tentang manajemen halal. Nah, ini kan tentu berbeda ya dari rumah ilmu yang dia teliti. Maka kami selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa ketika dia masuk S3, sebetulnya dia sedang dalam keadaan hamil, ya. Hamil dari bidang ilmu yang selama ini sudah dia tekuni. Jadi kalau dia mau melahirkan bayi, maka pastikan bayi yang dia lahirkan itu berasal dari kandungan yang selama ini sudah ada di perutnya. Jadi kalau selama ini dia S1, S2, misalnya bidang ilmunya adalah eee, ilmu ekonomi atau bidang bidang ilmunya adalah ilmu manajemen misalnya, atau bidang ilmunya adalah ilmu akuntansi misalnya. Maka ketika dia ambil, disertasi itu, mesti sesuai dengan bidang ilmu yang sudah dia tekuni ya, supaya, lebih mudah dia untuk melakukan, pemilihan ya teori, kemudian pemilihan metodologi dan bagaimana melakukan analisis yang tepat ya, sehingga tidak merepotkan, promotor. Nah, yang kedua, kesalahan yang sering terjadi adalah pertanyaan penelitian itu kadang terlalu teknis ya. Ingat ya, S3 itu ada invention ya, ada temuan yang harus dia lakukan. Oleh karena itu muatan filosofisnya itu mesti kelihatan. Sebetulnya dia memberikan solusi apa ya, dia menawarkan konsep apa gitu ya. Nah, seringkali mahasiswa S3 itu melakukan pertanyaan itu lebih bersifat operasional, sangat teknis sekali. Sehingga tidak kelihatan konsep yang mau diajukan itu apa. Ya, akibatnya penelitian tersebut tidak menghasilkan temuan konseptual yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ya. Hanya sekedar deskriptif saja ya. Ya, menjelaskan bagaimana praktek A dilakukan di masyarakat ini, praktek B dilakukan di industri ini. Nah, itu levelnya masih level S1 ya. Kalaupun nanti kontribusi ke industri itu masih level S2. Jadi level S3 sudah filosofis dia, ada konsep-konsep baru, teori baru, ya, ilmu pengetahuan baru yang mau Anda sumbangkan melalui penelitian Anda. Nah, yang ketiga adalah seringkali disertasi itu tidak memiliki novelty, ya, atau kebaruan. Ya, seringkali disertasi mahasiswa itu hanya mengulang penelitian sebelumnya. Jadi hanya reproduce of knowledge, ya, tidak memberikan kontribusi baru, ya. Tidak kelihatan konsep baru yang dia tawarkan apa, ya. Teori baru yang dia kemukakan apa, atau dia bantah teori yang mana, ya tidak setuju dengan teori yang mana, itu tidak kelihatan. Jadi seringkali yang sudah dia lakukan itu temuan itu hanya bersifat konfirmasi aja, sama dengan penelitian terdahulu ya, tidak ada kebaruan yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menambah titik ya dari spot atau titik-titik yang selama ini sudah ada pada suatu wilayah. Jadi mestinya disertasi itu ada titik yang dia berikan yang baru, yang titik itu belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Ya minimal dia bisa berkontribusi terhadap teori, konsep atau pengetahuan. Yang berikutnya adalah ya seringkali ketika ditulis ya, itu masih menyerupai tesis atau skripsi. Ya, sifatnya deskriptif ya, menjelaskan ya, menganalisis ya. Tidak ada analisis yang dilakukan itu kemudian berujung kepada pengembangan konsep atau pengembangan teori yang lebih luas ya. Nah, itu dari hal substansi yang sering sekali menjadi kesalahan. Yang kedua dari sisi teori ya. Pertama seringkali mahasiswa S3 itu melakukan kesalahan dalam penggunaan teori. Dia tidak mengerti peran teori dalam penelitian ya. Dicantumkannya teori tapi nanti ketika dianalisis teori itu tidak digunakan ya. Atau ada teori tapi teori itu tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan.
Ya, kadang dia juga tidak mengerti apa itu grand theory, apa itu middle theory, atau apa itu applied theory. Ya, padahal sederhananya begitu dia membahas sebuah tema, dia harus mengerti grand theory. Grand theory itu sederhananya cakupan keilmuan atau batasan ilmu yang dia bahas itu berada pada ilmu apa. Ya, biasanya sederhananya kalau Anda belajar di suatu mata kuliah, kira-kira disertasi Anda ini dikaji di mata kuliah apa. Nah, itu menjadi grand theory-nya. Ya, mana yang cocok untuk menjadikan analisis general berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas. Sedangkan middle theory itu nanti yang bisa menghubungkan dari sisi grand theory dengan applied theory-nya. Nah, applied theory berkaitan dengan variabel atau konsep yang Anda bahas itu tentang apa. Jadi masih ada penjelasannya. Nah, seringkali kita temukan tadi ya, tidak ngerti, tidak bisa memahami teori apa yang cocok. Kemudian kadang-kadang teori itu ada dibuat tapi tidak digunakan ketika dianalisis, atau kadang-kadang ada teorinya tapi teorinya tidak relevan. Nah, lalu berikutnya dari sisi teori, seringkali mahasiswa itu tidak memiliki pembahasan yang jelas yang menunjukkan posisi disertasinya. Biasanya kita sebut dengan state of the art ya. Kira-kira di antara belantara penelitian terdahulu yang sudah ada, penelitian yang dia lakukan ini kira-kira posisinya di mana? Nah, kan gitu ya. Jadi seringkali mahasiswa S3 tidak bisa membandingkan hasil penelitian dia dengan penelitian sebelumnya, ya. Kalaupun ada pembandingannya tidak secara mendalam, sehingga tidak terlihat gap penelitian yang menjadi dasar penelitian yang dia lakukan. Jadi kadang-kadang kita nanyanya begini, Anda mau menawarkan konsep katakanlah ya tentang bagaimana menghimpun zakat melalui teknologi digital. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah penelitian terdahulu, konsep yang ditawarkan, konsep yang sudah sampai mana ya, yang mereka sudah tawarkan. Sehingga kita sudah punya peta ya, si A menawarkan fundraising digital itu dengan cara A, si B menawarkan fundraising digital itu dengan cara B, si C menawarkan fundraising digital dengan cara D. Nah, saya akan menawarkan cara yang berbeda dari cara-cara yang sudah ada dalam riset sebelumnya, yang itu nanti akan saya kemukakan dalam disertasi saya. Nah, jadi jelas ya state of the art-nya atau distingsi atau positioning dari apa riset kita dibanding dengan riset-riset terdahulu. Nah, seringkali mahasiswa S3 tuh jika menulis disertasi itu tidak kelihatan state of the art-nya. Nah, lalu berikutnya dari sisi metodologi ya. Ya, kadang-kadang metode yang digunakan tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian atau objek kajian ya. Misalnya dia mempertanyakan konsep ya, tapi metode yang digunakan tuh deskriptif, tidak ada analisis yang mendalam. Dia hanya menjelaskan saja. Nah, ini kan problem ya. Konsep yang dia tawarkan itu tidak kelihatan seperti apa. Jadi metode yang dia jelaskan itu kadang-kadang tidak mampu menjawab pertanyaan penelitiannya. Nah, ini sering jadi persoalan. Nah, pilihan metode itu mau kualitatif, mau kuantitatif, mau mixed method itu sangat bergantung kepada rumusan masalah. Kira-kira kita mau menghasilkan apa? Maka metode yang cocok, metode yang tepat itu akan mampu menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian kita secara akurat. Nah, berikutnya adalah seringkali mahasiswa kita melakukan kesalahan dalam melakukan analisis data, ya. Analisis data seringkali tidak sesuai dengan metode yang digunakan, ya. Misalnya menggunakan analisis kuantitatif, tapi tidak memiliki pengolahan data statistik yang tepat. Atau nanti dia gunakan metode kualitatif, tapi wawancara dan observasinya tidak mendalam. Sehingga data yang dihasilkan itu tidak memadai ya untuk menghasilkan temuan kebaruan sebagaimana tuntutan di level S3. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam penelitian kuantitatif seringkali hipotesis itu tidak sesuai dengan teori ya. Nah, hipotesis dibuat tidak berbasis pada teori yang kuat, ya berdasarkan asumsi-asumsi saja. Ya, kadang dia lihat kondisi di lapangan, lalu dia buat asumsi-asumsi. Nah, ini yang kemudian seringkali melemahkan penelitian tersebut, karena hipotesis itu mesti dibuat berbasis pada teori. Nah, sehingga hasil penelitian kita memiliki landasan ilmiah yang kokoh. Tapi kalau kita bikin hipotesis tidak punya landasan teori, nah ini yang nanti penelitian kita dianggap tidak memiliki landasan yang kokoh, sehingga kita anggap nanti bisa cocokologi ya. Berarti Anda mencocok-cocokkan saja ya. Misalnya nih Anda bikin penelitian pengaruh kenaikan harga bawang, apakah itu dipengaruhi oleh perang Rusia dan Ukraina kan gitu ya.
Ya kalau kita regres ya hasilnya bisa jadi ada pengaruhnya antara perang Rusia Ukraina dengan kenaikan harga bawang di tanah air. Tapi kan secara teori sulit ya, tidak ada yang menunjukkan bahwa secara teori itu ada pengaruhnya gitu ya. Tapi kalau kita regres bisa-bisa aja kan gitu. Nah, ini yang sering sekali menjadi persoalan ya. Kadang-kadang hipotesis yang kita bangun itu tidak tidak sesuai dengan teori. Tidak ada teori yang menguatkannya ya. Nah, lalu kemudian dari sisi bahasa ini sering sekali ya. Kalau ini istilahnya mestinya stupid mistake istilahnya. eh, Kesalahan konyol yang mestinya tidak boleh dilakukan. Ketika jadi ketiak gitu ya. Kadang-kadang penggunaan bahasa asing yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa pasaran itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi kesalahan tata bahasa dan ejaan, gaya bahasa yang tidak ilmiah, kalimat yang berbelit-belit, tidak efektif itu tidak boleh dilakukan. Ya kadang-kadang mahasiswa bikin satu paragraf tuh sampai 20 baris ya itu kan susah ya. Jadi mestinya satu ide itu ditulis dalam satu paragraf. Nah, satu paragraf itu ya mungkin idealnya minimal 5 ya. Nah, mungkin 5 ya sampai kalau masih 12 baris, 13 baris itu mungkin masih oke ya. Tapi kalau sampai 20, 30, nah itu kan kita membacanya nggak bisa satu tarikan napas ya. Nah, lalu berikutnya struktur berkaitan dengan struktur dan teknis penulisan ya. Nah, ini tergantung kampusnya ya. Ada yang pakai apa style, ada pakai Chicago, pakai Turabian ya. Nah, disarankan zaman sekarang kita sudah mulai pakai Mendeley ya. Nanti kadang-kadang referensinya dikutip, tapi di daftar pustaka nggak ada gitu ya. Nah, ini kan dianggap nanti kita tidak hati-hati ya, dianggap juga tidak kompeten dalam menuliskan literatur ya. Nah, kemudian dari sisi susunan bab-bab itu nanti mengikuti ya, mengikuti dari pedoman. Nah, ini beberapa hal yang mesti perlu kita perhatikan supaya disertasi kita itu anti tolak